guys, welcome to Garalitan Channel. Excited! Kita bersama dengan trio DGJ apalagi terdisuruh-suruh juga, terdisuruh sama ketawa. Tidak boleh pacaran sesama karyawan. Terus sedang mengantri gas loh, kok lama ya? Termargarin laut. Apa kalau bukan di A, D, C? Gue mau lanjutin agak ngeri ya. Main kaskus. Udah berani sekarang. Maksudnya kan zaman dulu kan kita jual beli banyak. Gue beli barang di kaskus. Yang Barang pelurunya. Barang terkaskus apa yang lu pernah beli? Terkaskus apa yang Barang gua pernah terkaskus apa yang lu pernah beli? Topi. Ini bukan. Topi. Wah bener. Bukan yang lu punya HS. Oh ya, yang ini yang bener nih. Yang mana ini? Set. Ih, ini punya gue. Ya udah gua ambil lagi. Nih. Iya, itu punya lu. Ini bener. Kalau ini digabung, Coba digabung. Set. 20 menit nggak bikin ini. Masih kerjaan Jo. Banyak film yang ketinggalan lagi belum diupload nih. Ini si setan tuyul ini nih baru pulang dari Imlek anjir. 10 hari Imlek. 10 hari buat apa? 2 minggu masyarakat Indonesia nggak makan gara-gara lu. 2 minggu bayangan, 2 minggu warga cuma makan apa? Cuma makan siang gratis, cuma makan gorengan, sayur dikit, sama ini jeruk, udah. Kenapa harus meragin begini? Sama jeruk. Oh, Dan jeruk kan kayak dan begini. pisang. Jeruk pisang. Pisang kan gini. Kalau bisa. gini kayak gitu ya. By the way, ya karena HS baru pulang dari kampungnya dia Imlek kan, jadi kita baru sempat syuting lagi. Dia juga banyak job ini, barongsai gitu. Bentar lagi libur lebaran kok. Kagak libur lagi lu. Lu jangan libur mulu, setan. Lebaran libur, Natal libur, agama lu apa? Lu kan agama lu kan Cina, udah lu Imlek aja. Kalau lu agama Cina mah ada film-film apa aja di bioskop ini? Ada Paddington in Peru gitu ya. Ada Flag Race. Petaka Gunung Gede. Belum nih. Ini Petaka Gunung Gede, Cok. Dari bawah dulu ya, itu ada, betul. Satu ponakan 7 kakak. Ada ponakan 7 kakak. Banyak banget. Ada Dark Nuns, ada Perayaan Mati Rasa, Perayaan Mati Rasa Iqbal Pengantin Iblis, Woodwalkers. Kalau film box office-nya lagi ada Nosferatu, ya. The Bayu ini kayaknya seru, The Bayu. Ada film, film buaya-buayaan, ada The Bayu. Sama ada film Pulung Gantung. Bukan cuma Pulung Gantung, ada subjudulnya. Pulung Gantung Pati Ngendat. Pati Ngendat. Pulung Gantung aja kan kita udah nggak tahu artinya. Udah nggak tahu, iya. Kayak maksudnya kayak dia kasih judul Pulung Gantung aja, kayak kita pasti kayak Apa sih Pulung Pulung Gantung? Gantung Kayaknya gitu kan. misterius, serem gitu. Ditambahin Pati Ngendat. Kan mau dikasih subjudul juga kita nggak ngerti juga artinya. Iya, anjing. maksud gua adalah ya jangan terlalu bahasa mulu doang lah gitu. Maksudnya kalau mau filmnya laku ya bahasanya pakai bahasa yang universal. Iya, maksud gue kayak kan film ini disuruh tayang di Indonesia, masa lu pakai bahasamu doang gitu loh. Pulung Gantung. Iya, bukan cuma masalah bahasa sih, masalahnya kayak lebih ke Pulung Gantung kayak menurut gue subjudul itu nggak unnecessary aja gitu ya. By the way, review film hari ini pertama kalinya dalam sejarah sebuah film dari PH besar kalah layar sama film dengan judul Pulung Gantung. Iya. Ini film Pulung Gantung masih ada 8 teater, yang ini cuma 1 teater. Kayaknya kalau kita nggak nonton hari ini biasa juga udah turun semua ini gitu ya. Kenapa? Karena bisa tulis betul nanti akan kita bahas gitu ya. Tapi hari ini kita akan review film yang berjudul A Business Proposal. Oke, ini film sebenarnya film yang kontroversi. Gue yakin juga kalian sebenarnya sudah tahu lah keramaian apa. Iya, keramaian apa yang terjadi. Apalagi khususnya para penggemar drakor yang sudah malang melintang di sosial media akhir-akhir ini. Pasti kalian tahu apa yang terjadi lah. Oke, by the way kita bahas sedikit aja ini. Film ini tuh menjadi kontroversi kenapa? Karena salah satu dari aktornya mengeluarkan statement yang mengejutkan, yang menuai kontra, bukan yang pro menuai doang. kontroversi. Iya kan? kontra. Aku latah loh. Kenapa? Iya, kok nggak bisa ngomong R. Jadi si Cadel dong kalau latah kayak diginin. Hah gitu. Cadel. lapar. Apa tuh? Lapar. Nah, terus yang ini ada sebuah statement yang kontroversial ya.
Karena dia ini ketika dalam sebuah podcast, si aktor utamanya di film ini, pemeran utamanya dia tuh bilang kalau dia tuh nggak menonton versi aslinya. Versi aslinya. Ya, dan dia bilang dia berhenti di episode pertama dan dia mulai menciptakan karakternya sendiri. Betul. Nanti kita akan bahas setelah kita nonton film ya. Dia bilang dia menciptakan karakternya sendiri gitu. Menurut gue ini kita bahas yang dari situ dulu. Menurut gue ya, kenapa sebenarnya kayak gue yakin tiap aktor itu memiliki pendekatan acting yang berbeda-beda gitu kan. Benar. Kayak mungkin terhadap skrip peran, yang dia pegang. project yang dia pegang gitu ya. Pasti pendekatan actingnya ada. Tetapi menurut gue kayak Kalau yang ini nggak mendekat sama sekali. penjauhan karakter. Iya, malah penjauhan karakter bukan pendekatan Tapi karakter. maksud gue gini, kayak teknik itu mungkin itu kan teknik ya, Iya. teknik ya. Tidak seharusnya diterapkan di film yang meremake sebuah film lain. Betul. Nah, Kalau filmnya itu baru, benar-benar baru, idenya baru. Nah, bisa. ini oke, bisa. Karena misalnya film itu terinspirasi dari misalnya kejadian misal kayak apa ya, kayak satu, Dari kisah nyata atau kejadian sejarah apa. enggak, itu juga tetap harus sama gitu. Oh iya, Let's say kayak benar. gini, let's say kayak dia terinspirasi dari sebuah pekerjaan. Benar, Gitu ya. Misalnya film ini terinspirasi dari sebuah pekerjaan tukang makeup mayat. Ya nggak apa-apa. Dia mau melihat dikit tukang makeup mayat, terus dia develop karakternya sendiri. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ini film yang ada remake-nya, ada Benar. versi aslinya yang Benar. udah gede IP-nya juga gitu ya. Benar. Jadi menurut gue kayak nggak bisa menonton drama aslinya atau karya aslinya itu bagian dari research. Benar. Ya, itu Karena benar-benar bisa. iya, karena ini sekali lagi ini judulnya remake, bukan kayak ini ide barunya si PH, bukan. Karena penonton juga pasti punya ekspektasi, karena kan mereka udah menonton versi aslinya, pasti punya ekspektasi lah. Karena udah ada, lagi-lagi udah ada versi aslinya nih. Coba nih bayangin kayak gini deh. Gue bikin let's say remake ya. Gue bikin remake Ultraman. Ultraman. Gue bikin Ultraman. Iya. Tapi karakter Ultraman-nya gue buat dia Boti. dan WWE. Iya. Iya, dia bukan, dia pegulat. Dia Pegulat. WWE. Iya. Smackdown. Orang pasti kayak, film apa sih ini? Apa Kayak, sih? karena apa? Karena rasanya beda. Jadi Ultraman yang tadi cap jadi kayak esensi film remake itu sebenarnya adalah kayak kita membuat film nih. Ada film asli ini kita ambil bahan-bahan utamanya kita ambil. Benar. Nasi, kecap, manis, telur. Kita masak gini. Kalau yang di sini itu nasi goreng kimchi, kita bikin sini apa? Nasi goreng rendang. Tetapi Iya. bentuknya nasi goreng, Betul. bukan bentuknya kita begini-begini jadi tahu telur gitu. Iya, bukan kita begini-begini jadi kemoceng. Atau barbecue enggak Iya. gitu. Kayak enggak. Jadi kayak tetap nasi goreng tetapi dengan cita rasa kita. Nah, membuat film remake itu kayak gitu. Iya. Kita jangan menghilangkan esensi aslinya. Betul. Gitu. Makanya dengan aktor mengeluarkan statement itu secara tidak langsung dia seperti tidak memberikan respect atau pujian kepada original pembuatnya itu. Homage-nya Bener. dia nggak pengen homage, dan menurut gue itu tuh ya termasuk kesalahan yang cukup fatal. Jawabannya juga menurut gue juga dia nadanya kayak Sombong. angkuh gitu. Padahal maksudnya kita juga harus, kita kan memainkan sebuah film yang film ini sebuah karya dari orang lain tadinya. Paling enggak sedikit lah put respect gitu loh buat si pencipta karya originalnya, kayak buat penulis webtoonnya terutama, atau buat kayak drakornya kayak gitu. Dengan apa? Dengan tidak ngomong yang seperti itu, yang dia seolah-olah kayak nggak peduli dengan itu dan ingin menciptakan ini baru, ciptakan karakter baru. Itu aja menurut gue udah tidak tepat pemilihan kata. Kenapa sih? Ya Allah. Biar anget. Lu mau 10. Iya. Lu mau 10, oke. Bakar sate. Bakar sate kayak kelihatan aja. Kayak kelihatan aja. Ya bener kata S, dengan dia tidak menonton drama itu, dia nggak paying homage to the karya aslinya. Dan menurut gue kenapa bisa statement itu bisa keluar? Sesimpel si aktor ini, yang pertama mungkin emang gak suka drama Korea, nggak mau nonton, atau kayak nggak punya waktu. Tapi harusnya ya kalau lu itu belajar public speaking atau belajar kayak public speaking lah, kayak bohong aja sih. Kan kita nggak tahu lu nonton apa enggak. Iya benar. Bohong aja gitu, kayak gue nonton kok. Udah, simple. Kita nonton film aslinya juga, kita nggak tahu kalau itu lu mau bikin karakter sendiri atau lu mau apa juga, lu mau ngapain, kan kita nggak tahu. Kita kan cuma taunya, oh dia udah nonton nih, udah selesai gitu. Tapi kayak ini tuh kayak enggak gitu. Nah itu juga dari pihak PH-nya juga nih, bukannya nge-briefing dulu sebelum konten tayang, atau misalnya hostnya nanya, itu kan dia briefing. Kalau kita collab sama artis Korea atau apa kan ketat banget. Benar-benar. Gitu. Dari pihak PH itu di briefing dulu, revisi berkali
berkali-kali. Kalau udah oke baru tayang. Ini mah enggak, kayak suka-suka aja gitu. Akhirnya apa? Blunder. Udahnya blunder, bukannya minta maaf dulu, makin blunder lagi. Dia dengan dia bilang apa? Dengan dia bilang kru-kru gitu. K-pop enggak. Dia bilang K-popper fanatik dulu. Benar. Dia bilang K-popper fanatik Bukan dulu. K-popper sih, pecinta drakornya, fansnya fanatik. Fansnya fanatik itu yang pertama. Terus yang kedua dia tuh bilang kayak gak usah lah mikirin haters toh, gak diundang ke premier juga. Betul. Nih gua bahas yang pertama soal fanatik ya. Sefanatik-fanatiknya fans sebuah drama Korea atau fans K-pop gak bakal kalau film lu bagus. Iya, kalau filmnya emang ternyata pas dia tonton bagus ya nggak bakal dia nyajingin juga. Miracle in Cell Number 7 bagus, sukses. Iya. Annoying Brother bagus, sukses. Iya. Hello Ghost bagus, sukses. Jadi kayak nggak relevan, pernyataannya tuh nggak relevan. Dan Betul. itu lebih ke memancing amarah aja gitu dengan dia keluarin statement kayak gitu ya. Nggak relevan kalau mau ngomongin fans fanatis, semua lini juga ada fans fanatisnya anjing. Iya, benar. JKT48 kurang fanatis apa? Fans bola deh, jangan usah jauh-jauh fans bola. Iya, semuanya tuh ada fans fanatik. Jadi kayak menurut gue itu pernyataan yang unnecessary gitu. Terus ngomong soal gak usah dipikirin toh nggak undang di premier. Lah film kamu tuh bukan tayang di premier doang sayang. Iya. Ya, film kamu emangnya nggak diputer setelah premier, emang selesai di situ? Kan nggak bakal tayang di bioskop. Emang PH tempat kamu kerja nggak pengen itu taruh di OTT? Iya, kayak itu juga tuh, itu dari pernyataan itu tuh tersuar kesombongan ya. Bener. Orang makin kesel lagi. Udah gitu keluar lagi video. Udahlah yang mau nonton aja, kita mah have fun doang ya. Kalau nggak mau nonton udah nggak usah, nggak apa-apa. Iya, lu kan udah dibayar. PH lu kan Nggak, maksudnya kayak dia bilang gini, banyak kok yang mau nonton mana? Banyak mana? Mana? ada pertama 1.000. 1.000 tuh banyak. 1.000 tuh udah undangan premiernya dia anjing. Lagi-lagi ketika keluar pernyataan maaf, ketika keluar kosong surat pernyataan maaf tayang, Iya. bukannya minta maaf dengan tulus, tapi kayak defensif, bawa-bawa 100 kru dan senior. Pola pikirnya salah mas. Benar. Pola pikirnya kayak gini, harusnya pola pikirnya kalau tahu banyak kru dan artis senior yang bekerja di situ, harusnya kalian yang lebih bisa menjaga Iya. sifat, bukan bener. kita yang disuruh bertanggung jawab. Anjir, kayak Bener. kenapa kita yang disuruh harus bertanggung jawab? Kalau Yes. Korea kan gitu, Korea kan kayak pola pikirnya adalah oke, karena di sini sudah melibatkan banyak orang, kita harus memberikan yang terbaik untuk karya kita, termasuk sampai filmnya itu benar-benar selesai gitu. Ini Iya. mah enggak, mereka yang berbuat salah yang disuruh tanggung jawab, yang disuruh kasihan kita. Masa Asli. begitu sih ya? Kayak aneh Ada banget. satu yang ironi. Bisnis proposal dapat ratingnya berapa nih di IMDb? IMDb. 1,1 per 10, sedangkan 1 bintang. Tasbih kosong 5,8. Set banget sih. Itu kayak Tasbih kosong 5,8. dan masalahnya sebuah film yang keluar dari PH sekelas Falcon, iya. gitu. Jadi kayak sangat disayangkan sekali Catatan ya. hitam. Film Bisnis Proposal diproduksi oleh Frederica, didirektori oleh Rako Prijanto, ditulis oleh Aditya Mulya dan diproduksi oleh Falcon Picture, dibintangi oleh Ariel Tatum, Caitlin Halderman, Abizal Al-Ghifari, Ardito Pramono, Slamet Raharjo, Indro Warkop, Indri Barens, Yono Bakri, Asri Ovi, Hawai Labiba, Jordan Omar, Kianu Aska, Yusuf Mahardika, Faith, dan juga dibintangi oleh Chapel Roa, Dan juga disponsori oleh Ketumbar Maut. dan juga saksikan penampilan rap kecil dari Jay-Z featuring Beyonce. Dan juga ada Justin Nguber. Dan juga saksikan penampilan pedes dari Lombok Tumbuk. Penampilan clean dari Wawan Kasbor dan juga Kelapa Tungku. Kelapa Tungku. Iya. Film ini bercerita tentang seorang food analyst di Bowo Food bernama Sari terjerat kesulitan ekonomi dan setuju untuk menjadi joki kencan buta sahabatnya yaitu Jasmine. Ternyata teman kencan Jasmine adalah Utama, pewaris tahta Bowo Food yang memiliki reputasi yang menyeramkan. Utama sendiri setuju untuk kencan buta atas desakan Bowo. Utama meminta Sari untuk melanjutkan drama kencan buta ini untuk mengatasi desakan perjodohan Eyang Bowo. Sekarang Sari harus mengatur antara menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, menyimpan rahasianya, Iya. dan menjadi teman kencan Utama. Yes. Oke, kayak gitu ya. Baru Benar. filmnya tayang. sedang tayang di OTT. Sedang berusaha tayang. Sedang apa? Sedang berusaha Sedang tayang. berusaha tayang aja. Sedang berusaha tayang di bioskop. Sedang berusaha tayang. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian tinggal nikmatin aja, tinggal Kalau kamu nonton nggak mau aja. nonton nggak apa-apa, Nggak usah itu oke, nonton. nggak usah ditonton. Masih banyak orang lain selain kamu. Iya. Sama kayak kamu kalau nggak suka nggak mau nonton, cari
film lain. Iya, cari film lain deh. Kita sih seru-seruan aja ya. Kita sih happy aja. Seru banget deh kita sekarang. Seru banget. Julid. Sabar. Tapi setelah kalian selesai menonton, kalian boleh balik lagi ke sini. Kita menonton AADC. AADC. sampai selesai. Iya. Kalau bisa iklannya Jangan di. Shibal. Bang Alvin! Iya, Jer. KHS! Iya. Bang Taylor! Bang Taylor siapa? Taylor Swift. Mufasa! Ursula! Bersama! Wangangung! Sorangung! Singambang! By the way, apa yang kita suka dari film ini? Sebenarnya ya, banyak banget yang gue suka dari film ini sih. To be honest ya. Kayak, maaf mengecewakan, tapi ternyata film itu bukan film yang buruk guys ya. Yang pertama, Ariel Tatum is the best. Woo, Gila. ya. Sebelum kita lanjut ke bahasan itu, kamu nonton nggak versi aslinya? Nonton. Oke, setelah kamu nonton versi aslinya dan juga versi ini, menurutmu bagaimana perbandingan versi aslinya dengan Alena anak Ratu Iblis? Jauh sih kalau sama Alena Ratu itu. Lebih kayak Alena tuh kayak another level of Gimana? Another level of absurd ya. Oke, Iya. nah yang gue suka dari film ini yang pertama, Itu doang ya, cuma buat menghina Alena doang ya. pertama Cuma buat menghina Alena yang doang. pertama adalah Ariel Tatum sih, yang gue suka dari Ariel Tatum di Oh sini. my god, cantik banget coba. Natural banget. Dan anjir. gua merasakan ada vibes-vibesnya ya pemeran si Kim Sejong waktu Oke, meranin berarti ini. Ini dulu, Alpi ini sudah nonton drama aslinya, Iya. HS belum, aku belum gitu ya. Jadi kayak kalau aku dan HS itu POV dari orang yang belum menonton, Iya. kalau aku itu POV dari Iya, orang yang sudah menonton ya. Gitu. Oke, sebagai orang yang sudah menonton drama aslinya, Iya, menurutmu vibes-nya- bagaimana peran Alena di filmnya? Kok Alena? Alena Ratu Iblis. Kurang iblis. Oke, nah yang kedua yang gue suka dari film ini, Gue cuma setiap gue ditanya cuma buat Alena doang. Tidak tentang Ariel Tatum. Gue mau pendapat tentang Ariel Tatum ini. coba Ariel Tatum ya udah deh. Lu lebih pilih Ariel Tatum apa Alena? Ariel Tatum. Oke, nah selanjutnya. Cuma untuk itu doang. Iya, maksud gua si Ariel Tatum tuh mendekati lah vibes-vibesnya, kocaknya, terus Gerak-geriknya. kayak gerak-geriknya sangat-sangat mendekati waktu Kim Sejong memerankan. Gua agak lupa nama pemeran aslinya karena dia tuh kayak rada-rada ada tengil-tengilnya gitu dapet terus Tadi pas kayak Alpi beberapa gini-gini. kali bilang, wah mirip banget, wah. Iya, mirip banget." vibes-nya ini banget. Berarti statementnya Ariel Tatum kalau dia menonton dramanya valid ya? Valid banget anjir, valid banget. Dia menonton lah. Emang harusnya kayak gitu kan? Ya, harusnya kayak menonton gitu. Kayak menonton remake, esensi dari menonton remake ada ketika kita melihat aktris itu kita langsung kayak wah ini mirip banget Iya. anjir. Karena apa? Karena waktu kita nonton Miracle in Cell number 17 itu kan kayak Seven doang. 70. Karena ini dong Ajuna. Iya. Iya, kita melihat Mingyu kan mirip banget. Kenapa tadi tiba-tiba ke Mingyu ya? Jauh banget anjir. Enggak, waktu kita menonton Miracle in Cell number 7 itu kan kita melihat kayak Om Indro sama Iya, teman-teman itu Pino tuh Sebastian. mirip banget sama aslinya gitu. Iya, ininya apa vibes-nya sama. Masa gini, mirip tuh nggak harus 100%, tapi paling enggak lu vibes-nya tuh ini, vibes itu dapet vibes dari film aslinya, dari drama drakor aslinya. Gitu. Nah, ini tuh yang gua rasakan ketika melihat Ariel Tatum, itu gua merasakan vibes-nya si Kim Sejong waktu memerankan jadi pemeran utama di film di drakor series Business Proposal kayak gitu. Sebenarnya karakter Kim Sejong tuh yang waktu Kim Sejong mainin tuh gue lupa, bentar gue googling namanya siapa sih anjing. Nama tokonya siapa di Nama tokonya bentar Kim Oh, bukan Sejong. Sari juga di sana. Goblok Sario. Iya, Sari Haseo. Sari Haseo. Sari Haseo. Sinhari. iya, Itu Sinhari Haseo. Kang Temu, Kang Temu Haseo. Enggak pakai Haseo goblok. Si Hari Haseo, Nah, Kang Haseo. Si ada ledakan nggak? Kayak ledakan. Gas gitu ya. Nah, Itu mukaku. Karena ketawa dong karena mukaku itu. Cicit. Lebih hitam. gigi hitam. Hilang. Iya, vibe scene harinya menurut gua ada lah. Iya, maksudnya nggak harus 100% tapi ada gitu. Dan itu gua cukup agak merinding dikit karena ya Ariel Tatum nih menurut gua valid statement kalau dia nih nonton. Dia kan bilang nonton kan. Nah, ini menurut gua dia cukup riset sih. Kalau gitu menurut kamu toko yang lain gimana? Toko Sang Soil gimana? Sang Soil siapa?
Gak ada ya, sosok ternyata gak ada. Ya makanya, giran gua tanggepin lu bilang gak ada, goblok. Dan juga kalau Ariel Tatum nih, dia juga menurut gua cara mendeliver momen-momen romantic momennya si Shin Hari itu menurut gua juga dapet. Maksudnya gua kalau jadi laki-lakinya juga gua baper gitu. Dan apa ya, kayak maksud gue kayak dia tuh natural banget. Iya, Natural orang. Iya. Apalagi yang kayak pas dia panik terus dia bilang kayak, iya, ibuku sariawan segede ini. Iya, segede ini tuh lucu banget. Dia tuh sampai ngakak loh. Itu beneran deh. Kayak gitu. Tapi gimana kalau si toko CEO-nya gimana? Menurut lu kayak Menurut gua ya di luar kita menilai, kita mengkesampingkan Iya. dulu ya, mengkesampingkan dulu kontroversinya dia Iya. lah, sama isu-isu soal Iya. antri gas sama pagar laut kita kesampingkan dulu ya, laut dipagarin kita kesampingkan dulu ya, korupsi timah kita kesampingkan dulu, tetapi ketahuan email Kaskus juga kita kesampingkan dulu semuanya, tetapi kita fokus dulu ke tokohnya dia ini sendiri. Tokohnya dia ini sendiri menurut lu jauh gimana? banget gak sih itu yang dikesampingkan tuh jauh banget gak sih? Gak ada hubungan sama film. Ngapain lu kesampingkan, emang gak lagi kita pikirin, Cok. Sama anggaran pendidikan dipotong dikesampingkan Kesampingkan dulu. dulu. Gak usah dibahas-bahas, itu gak lagi dibahas juga. Gimana? Itu mah lu yang pengen nyindir. Kinerja Menteri 100 hari kita kesampingkan dulu. Sama IKN terbengkalai juga kita kesampingkan. Sama mobil yang di jalan tol tapi gak ada orang isinya itu kita Kita kesampingkan dulu dulu. mobil artis ya. Lanjut. Kang Temu. Enggak, Utama. Tokoh utama itu ada nggak vibes-nya Si Kang Temu. dari Kang Temu atau bener-bener dia bikin karakter sendiri gitu. Bikin karakter sendiri, bener. Karena dari segi acting sebenarnya dia bisa acting. Bagus actingnya, Setuju, cuma bisa acting. Cuma untuk ininya Kang Temu menurut gua tidak gitu. Ibaratnya berarti kayak kalau misalnya si Ariel Tatum itu dia berhasil bikin nasi goreng rendang dari nasi goreng Kimchi. Kalau yang satu ini inspirasi nasi goreng kimchi yang dia masak Pecak adalah gurame. Iya. kayak gitu ya. Sama-sama enak. Nah, bener, actingnya bisa. Dia CEO tapi bukan CEO yang dimaksudkan di dalam bisnis proposalnya tuh bukan gitu, ngerti gak sih? Betul, setuju. Heeh. Tapi karena tetap gue, CEO dia tuh. karena gue nggak menonton film aslinya, jadi gue nggak bisa membandingkan gitu ya. nggak bisa, Tapi karena gimana? Kalau tokoh-tokoh yang lainnya yang kroco-kroco duanya tuh kayak si kakek-kakek atau si Kakek-kakeknya temannya dia. sebenarnya nih, kan jadi kakek-kakeknya sebenarnya bagus. Tapi kurang, ya gimana ya, kurang dieksplor. Aslinya tuh di drakor tuh banyak momen kocak soalnya sama kakeknya itu. Karena ini kan dari 12 episode jadi 2 jam doang. Iya, maksudnya interaksi si Shin Hari sama kakeknya juga itu kocak-kocak loh di drakor. Maksud gua agak sayang kalau ini tuh, ya gimana ya, agak sayang kalau waktunya cuma segini. Tapi ya gimana ini film. Maksud gua gini, menurut gua si bisnis proposal ini sebenarnya tidak cocok dijadikan film sih menurut gua, jujur ya. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi ya, gak semua hal tuh lu film-filmin aja. Bener. Setan, maksud gue kayak Karena gini. Sorop lu filmin, itu threadnya aja belum selesai lu filmin, setan. Iya. Maksud gue kayak Kenapa bisnis proposal bagus? Karena karakter development itu membutuhkan waktu yang banyak. bener, kayak lu bayangin ya, sebuah karya 12 jam lu padetin jadi 2 jam doang, berapa banyak itu Enggak 12 jam, dibuang, 16 episode. 16 jam berarti. 12 episode, sorry. 12 episode tuh ya, lupa. 12 jam. 12 episode. 12 jam karya lu padetin jadi 2 jam. Berapa banyak yang harus lu buang aja. Iya. Itu tuh 10 jam. apakah jawaban 10 jam? Gini. Ding. Ya, salah. Nah, kayak gitu. Udahlah, kenapa kalian tuh nggak bisa membuat sesuatu yang baru? Give us something fresh. Itu kayak Joko Anwar tuh bikin Penyergapan Bukit Duri, remake apa? Itu Bener. nggak remake apa-apa. Maksud gua kalau misalkan remake, jangan dari drakor yang series. Karena itu resikonya adalah karakter development yang jadinya nanggung. Nggak, udah paling bener, udah nggak usah remake. Remake film paling Nggak bener. usah remake lagi, udah bikin ide sendiri ya. Bikin ide sendiri, udah kayak Masa remake? sekarang banyak loh. ChatGPT bisa lu ajak diskusi sekarang buat bikin brainstorming gitu, mau bikin karya, mau bikin film. Bisa ChatGPT gue jadi tuh. Remake ini coba Jimmy Neutron. Bisa. Kalau nggak bikin ini live action Bobo Boy. Bobo Boy itu Iya. belum pernah ada lo yang buat gitu. Jadi kayak udahlah, kayak jangan remake lagi gitu. Give us something fresh gitu ya. Oke. Kalau karakter gue gimana? Si Kathleen dan si Satrio? Itu sih ininya dapet, tapi ya kecepatan untuk mereka jadiannya tadi kayak tiba-tiba udah ngajak nikah anjing, untuk tiba-tiba lu bilang say yes kepada orang Yang cuman ketemu di yang sebuah cuman supermarket. ketemu supermarket lagi makan, yang satu makan apel, yang satu makan mangga, itu
itu menurut gua kecepetan gitu loh. Karena dua-duanya kan sama-sama punya jabatan penting di iniannya masing-masing, di keluarga masing-masing, dan tidak semudah itu harusnya. Nah, itu tuh kenapa dibikin 12 episode, karena itu tuh prosesnya tuh ada. Tidak sembarangan main ini, tidak sembarangan main tiba-tiba ngajak nikah, ayo baru ketemu berapa menit. Oke, kalau karakter Gitu. Lil Nas gimana? Lil Nas menurut lo? Yo, swag, so swag. Ya. Lil Nas, di antara Lil Nas, Yo. Nicki Minaj, Kanye West, Yo. sama Drake, lu This pilih siapa? tough, bro. Lu pilih siapa? Ya udah Niki deh, Niki. Niki, oke. Karena Niki, di hurufnya ada berapa huruf? N, I, C, K, I. 5 huruf, maka kamu dapat Rp5.000. Transfer kau ya. Aku sebagai orang yang tidak nonton drama Koreanya, aku melihat bahwa chemistry Satrio dan Yasmin ini udah cukup dapat banget ya. Apalagi mereka bisa membuat suasana pas first date mereka di market itu canggung, tapi berasa bikin penonton jadi baper gitu loh. Iya. Kayak bikin aku suka sih sama chemistry-nya. Nah, kalau menurut lo nih, Lil Nas, Nicki Minaj, Kanye Aduh, West, tetep Sama babi tetep lagi Drake, tuh. lu pilih siapa? Aku pilih Lil Nas, Drake, Kanye West, sama Nicki. Berarti ya. 25. Kamu mendapatkan 25.000. Oke? Oh gitu gak bisa semua. Tuh, real ya. Real. Gue transfer ke Alpi. Gue transfer aja nanti ya. Gue salah transfer, sumpah. Di antara film ini ya, menurut gue, si Ardi itu ini malah lebih cocok loh dia jadi... Utama. Somehow ya. Iya, Nggak, somehow jadi si CEO-nya. Ini belum tahu juga sih. Cuma tapi kayak mungkin walaupun ya, belum tahu juga ya. Vibes-nya ada menurut Iya, gue si vibes-nya Ardi ini, ada. kayak gitu ya. Jadi kayak itu sangat disayangkan gitu. Oke, selanjutnya yang gue suka dari film ini adalah kayak film itu ringan kok. Like untuk gue yang belum pernah menonton drama aslinya, menurut gue ya cukup menyenangkan, cukup jokes-jokesnya juga hit and miss, tapi lebih banyak hitnya karena kayak it's genuinely funny gitu ya. Karena kayak misalnya kayak pas si sinetron tuh lucu banget, itu iklannya Bowo Bowo Food. Iya, Bowo Food tuh anjir lucu banget, Cok. Makanya gue bilang sebenarnya film ini tuh nggak jelek, bagus, ada bagusnya, Jadi tapi kayak, ya itu. kayak misalnya ini kalian belum pernah nonton drama aslinya, kalian ingin mencari tontonan yang aduh aku lagi nggak pengen nonton yang berat-berat, aku pengen nonton kayak yang lucu-lucu. This is a good option gitu ya. Asalkan kalian menanggalkan semua ekspektasi soal Kalian menanggalkan juga kebencian kalian. Iya, menanggalkan soal kontroversi, menanggalkan ekspektasi semuanya soal drama asli film ini. It's a good movie. Iya, It's actually a good benar. movie. Dibuat dengan proper gitu ya. Iya. Kayak maksudnya kayak cuma ya itu tadi ya yang kekurangan. masak beneran masak gitu kan. Terus juga kayak ntar kita bahas di catatan hitam deh. Iya. Masak beneran masak, perusahaan beneran perusahaan gitu ya. Jadi kayak bener. it's actually good movie gitu. Apalagi kayak set rumahnya Set rumahnya si Pak Indro. Pak Indro tuh yang ayam bakar bakar tuh believable banget bener-bener aja. Kayak bener-bener kayak apa sih ayam bakar di gang-gang gitu ya. Iya Gitu. benar, terpercaya banget lah. Terus kayak, aduh itu gue suka banget juga sih anjir tuh kayak toko-toko pendukungnya juga bagus-bagus. Even kayak keluarganya. toko supporting kayak keluarganya si Sari, teman-teman kerjanya Sari, Iya. apalagi kayak si Mambang Kribo itu yang yang keriting-keriting yang sesekali dia nyeletuk tapi lucu Yono gitu. sama Bang Bayam Gemuk juga itu lucu. Yono sama Wulan gitu Iya, ya. Itu juga lucu. Jadi menurut gue kayak dengan kayak seperti ini nih ya. Sayang sekali. Mereka bisa membuat sebuah film original yang menyenangkan sebenarnya. Dengan jajaran kayak seperti ini ya. Iya. Nggak perlu remake, mereka bisa membuat sebuah film original yang menyenangkan. bagus, iya. Kayak gitu, kayak bikin aja film ringan-ringan. Sayang sekali ini ini kan dinodai dengan kontroversi dan ya soal remake-remakean inilah Iya, gitu. Kayak gitu. Terus juga kayak ya itu sih grading bagus, produksi oke, Iya. budgetnya kelihatan ya. Jadi kayak sebenarnya kayak sayang sekali, ini cukup film yang sayang, bahkan ini kalah sebelum bertanding gitu ya. Betul. Kayak not even diberikan kesempatan sama netizen untuk bertanding tapi udah kalah. Jadi kayak Iya, jadi ya untuk selanjutnya ya lebih hati-hati lagi aja, lebih memfilter lagi buat para buat PH-nya. Kalau misalkan nextnya mau promosi di podcast siapa itu hati-hati sih. dan menurut gue kejadian ini tuh emang harus ada biar jadi pelajaran bukan cuma buat PH ini tapi buat semua PH untuk Yes. next time kalau promosi itu jangan asal-asal upload kontennya kayak Iya, dilihat misalkan dulu, podcast diperhatikan itu dulu. iya benar. Contoh lah drama Korea minimal nih pertanyaannya dilihat di brief gitu ya dikasih Iya. tahu aktor aktrisnya dikasih tahu Orang-orang gitu. tuh kalau mau wawancara aktris atau drama Korea dalam promosi film seminggu itu sebelumnya udah dimintain list udah dari pertanyaan. jauh-jauh hari list pertanyaan dan itu harus stok, nggak boleh ada pertanyaan-pertanyaan improve, dan juga sebelum tayang itu harus direview
berkali-kali sama si agency dan juga Sampai PH-nya. oke. Padahal kayak dianya sebenarnya ya udah aja gitu kan. Dianya kayak kontroversinya itu bukan kontroversi yang gede kayak misalnya let's say film Vina gitu ya. Iya. Tapi itu kayak sebenarnya ini kontroversi Sangat disayangkan yang kenapa terjadi iya, gitu. kontroversi yang sebenarnya bisa ditanggulangi dengan kehati-hatian gitu. Benar, Tapi dan kayak- ketidakasgunannya dia. Iya, gitu. Asgun banget masalahnya. Padahal dia tadi di film itu dia udah bilang ya, saya ada 3 hal yang saya nggak suka. Yang pertama, Korupsi. jangan korupsi, Korupsi, jangan bohong. bohong, sama harusnya itu jangan blunder. Iya, sama jangan ikut podcast. Jangan Udah ikut itu biarin podcast, Ariel Tatum Mas. aja Iya. sama Kathleen. Iya. Jangan blunder itu. Kalau nggak diganti nama Ardito aja. tapi podcastnya. kan tiga-tiga itu semua dia lakukan di kehidupan nyata. Iya. Jangan korupsi, iya. Jangan bohong, iya dia nggak bohong loh, dia nggak nonton dramanya, dia nggak Iya. bohong. Yang dia lupa, jangan blunder ini, Iya, jangan iya, lupa. benar. Gitu. Nah, selanjutnya masuk saya tadi tampil lah, bisnis proposal versi Indonesia. Oke, yang pertama menurut aku ya, kesalahan utama dari film ini adalah Adalah? ini membuat sebuah rentetan episode drakor menjadi sebuah film yang hanya beberapa jam saja, yang jadi- sesingkat itu. Karena gini, kenapa ini drakor? Kenapa ini bagus? Pertama, ini tuh dari yang biasanya drakor tuh normalnya 16 jam, jadi dibikin 12 jam, jadi nggak terlalu boring. Pertama. Kedua, plot karakternya tuh bercabangnya tuh ada beberapa dan seru-seru mengikuti plotnya masing-masing, kayak plotnya si Shin Hari, plotnya si Kang Temu, Itu kalau di plotnya drama aslinya. Iya, plotnya si temannya si Shin Hari yang diperankan oleh Kathleen itu juga ada plotnya juga. Si keluarganya Ariel Tatum juga ada itu, si keluarganya si Shin Hari. Plotnya si kakeknya juga ada. Maksudnya plotnya itu ketika kita ikutin tuh sebenarnya seru-seru. Nah, itu yang menurut gua disalahkan kenapa harus dibikin film, karena ketika dibikin Disayangkan. film, dia disayangkan kenapa harus dibikin film dengan durasi yang sesingkat itu. Nggak Jadi- bisa karena jadi banyak yang nanggung terbuang. banget. Nggak kita nggak kerasa berkembang nih karakternya, Benar. kayak cuman terkesan disingkatkan, dipadatkan doang, dicepetin doang, Bener, nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak apa? Nggak logis ketiga, nggak Ibaratnya- believable, kayak ibarat- kok bisa gini, tiba-tiba kok bisa gini gitu. Ibaratnya tuh kayak disesain, dipasang masuk, jebret. Iya. Yang penting masuk, yang penting jadi nih. Aku kasih ke kalian semua. Kayak selesai tidak selesai dikumpulkan gitu. Iya, tiga. selesai dikumpulkan. Jadi kayak gitu ya. Jadi menurutku kayak karakternya sendiri itu punya ruangan yang sempit untuk berkembang gitu. Nggak cukup ruang untuk mereka bisa mengeksplor ceritanya dengan baik. Apalagi di dalam film itu ada 2 fokus cerita gitu. Fokus cerita dari karakternya utama, sama fokus cerita dari Iya. karakternya si temennya itu, si Iya, Yasmin gitu ya. Kayak mendingan menurut gue kalau misalnya udah sepadat itu, yang satu ini dibuang aja. Bener, Kayak- yang dilupa adalah kayaknya itu di setiap drakor itu ada yang namanya second lead. Jadi main lead dan second lead. Nah, second lead sama main lead ini biasanya 2 plot cerita itu tuh biasanya seru-seru. Pengembangan karakternya tuh mendetail dan secara logis. Nah, tapi ketika dijadikan film itu nggak bisa. Kebingungan nih jadinya, lu mau fokus ke main karakternya atau second leadnya. Benar. Second leadnya tuh si Kathleen sama si Ardito. Si main leadnya ya si Ariel Tatum sama si Abizar gitu. Nah, jadinya kalau dijadiin film pasti akan kebingungan. Gue yakin kayak ini, aduh durasinya udah mau 2 jam nih. Aduh, masukin yang mana ya? Udah tiba-tiba nikah aja lah. tadi Tiba-tiba pandangan mata setuju senyum. Tadi aja tuh film tinggal kayak 15 menit. Kayak di cepet-cepet. Itu tuh si Ardito sama si Kathleen tuh belum pacaran anjir. Bener. Udah tinggal 15 menit loh. Kayak Langsung video call dan diajak ketemuan. langsung tiba-tiba dia minta izin sama kakaknya kayak, "Kak, aku boleh nggak nikah duluan?" Boleh. Segampang itu. Apa sih? Iya bener. Segampang itu anjir kayak gitu. Dan contoh lainnya yang ya karakter supporting aja, kayak misalnya si Yono Bakri itu dari awal dia diplot membenci partnernya sendiri si Wulan, tapi tiba-tiba terburu-buru udah pacaran aja. Itu nggak ada development. Terus yang kedua si kakeknya dari awal sampai dia akhir film nggak pernah dia bercanda atau dia mempermasalahkan tentang dirinya, tapi tiba-tiba dia bisa aja tuh bercanda tentang sakit jantung. Itu kan kayak terlalu mendadak banget ya, biar ada lucu-lucunya aja seperti drakor aslinya. Iya, terus Terus juga kayak si anaknya itu yang juga ngutang, tiba-tiba utangnya lunas, terus mama papanya jadi mamanya tadinya mau benci anak setan, anak jalan, tiba-tiba udah akur lagi keluarganya. Lagi Iya. bisa saling jahil Iya, lagi gitu. iya. Adiknya juga tiba-tiba jahil sama kakaknya, padahal tadi kakaknya benci banget sama adiknya Iya. karena adiknya tuh punya utang 100 juta. Iya. Kalau gue ya kayak, gila anjing, gue yang bayarin utang adik gue 100 juta, dia masih bisa tengil kayak gitu, gue matiin anjing. Gue matiin anjing gitu. Jadi kayak it doesn't make sense. Efek yang terpadat gitu. Iya, terus yang gue kecewa lagi itu kan namanya remake. Itu ini kita berkaca pada yang sebelumnya lah yang kita tonton, ada
Miracle in Cell Number 7 dan juga Hello Ghost ya. Banyak adegan-adegan emasnya kayak adegan-adegan ikonik atau dialog ikoniknya tuh yang dimasukin juga. Karena kenapa dimasukin? Karena untuk merimain kembali dan juga untuk kayak wah anjir kita nonton film aslinya ya namanya juga lagi-lagi remake. itulah esensi kita pengen nonton film remake. Iya. Nah, sayang sekali di bisnis proposal ini ada satu adegan dialog yang sebenarnya bikin drakor ini terkenal, tapi tidak di remake. Kenapa bagian yang penting itu tidak di remake? Yang Apa mana? coba adegan dialog Samantha dan Rachel. Itu viral banget ya kalau Itu viral banget dialog Samantha dan Rachel tuh. Sumpah nanti ditampilin sama HS di sini. Samantha and Rachel 굉장히 섭섭해요. 왼쪽이 사만다, 오른쪽이 레이첼이. padahal tuh kesempatan yang bagus ya. Itu kesempatan yang bagus. Ariel Tatum tuh bisa Ariel Tatum yang pas gitu aja itu lucu itu menurut gua scene hari banget di situ, scene hari banget sih di situ. Apalagi misalnya itu momen yang bagus, misalnya dia kasih nama Samantha Rachelnya tuh dengan nama Indonesia, misalnya kayak Bener. Yono Bakri gitu kan. Yono dan Bakri misalnya. Iya. Kayak misalnya kayak Atau gini. atau misalnya kayak Wati Susi gitu kan. Iya kan Wati Susi. Atau misalnya gak boleh. Misalnya biar Indonesian banget. Kalian gue ceritain gini aja, mungkin kalian ada yang udah gak minat nonton gara-gara kontroversinya gitu. Tapi kalian kalau gue ceritain yang kayak gini barusan, kalian kecewa gak? Kalau gue sih kecewa. Karena kenapa? Itu yang gue tunggu-tunggu. Itu pasti juga yang orang-orang tunggu-tunggu ketika orang tuh udah suka banget sama drama drakor bisnis proposal. Karena menurut gue itu bukan sesuatu yang gak bisa diwujudkan kok. Dan juga kayak padahal Itu tuh bisa. Kenapa gak di remake, babi? momennya udah pasti tuh bisa masuk nih yang si Ariel Tatum bilang dia trans kan. Iya, itu pas banget Bisa itu. masuk di situ. Bisa masuk. Tuh. Tapi kalau yang gue bisa komen adalah soal castingnya. Nih kita garis bawahi dulu ya. Kita sepakat kalau misalnya sebuah film itu casting itu sangat berpengaruh ya. Gue percaya aktor-aktor itu terlahir dengan peran-perannya masing-masing gitu ya. Kita bukan membicarakan soal cocok nggak cocok nih. Kita bukan membicarakan soal ganteng jelek nih ya sekarang. Kita membicarakan soal cocok nggak cocok. Menurut gue, mohon maaf sekali, untuk Abizar ini menurut gue kurang cocok untuk memerankan karakter ini gitu. Karena apa? Karena gini, film romance, esensi kita menonton film romance itu apa? Kita ingin baper, kita ingin kayak deg-degan, kita ingin kayak terbawa suasana gitu. Bagaimana cara suasana itu bisa terbangun untuk sampai kita baper, kita kayak aduh aku pengen nih jadi, kalau cewek ya, kalau ceweknya pengen nih jadi si Ariel Tatum karena kayak pengen aku nikahin ini tokoh cowoknya. Karena kalau yang nonton cowok, aduh aku pengen nih jadi cowoknya karena tokonya karena ceweknya Ariel Tatum, pengen dia sama Ariel Tatum. Nah, sebenarnya dari Ariel Tatumnya udah dapat. Kita sebagai cowok, beruntung banget ini si Abizar ini. Iya. Bisa ini sama Ariel Tatum karena berarti Ariel Tatum berhasil mendelivery itu dengan baik. Benar. Nah, yang menjadi nggak berhasil adalah ketika cewek-cewek ini nggak ingin ke situ, nggak ingin kayak berpacaran atau kayak memvisualisasikan pengen jadian sama tokoh utamanya. Menurut gue itu ada kegagalan di sebuah film romance. Iya, gitu ya. betul. Ini bukan soal jelek apa ganteng, enggak sama sekali. Ini soal cocok dan nggak cocok. Karena apa? Karena gue bisa membayangkan si Abizar ini berada di sebuah film action atau di sebuah film yang kayak drama keluarga gitu, atau drama film action sih sebenarnya ini paling cocok ya. Cocok aja, Gue iya. merasa kayak dia ini bisa jadi film action atau mungkin bisa jadi sosok villain mungkin ya. Iya. Menurut gue cocok gitu. Actingnya jelek? Enggak. Actingnya bisa dia. Bisa banget. Bukan orang yang actingnya jelek. Jadi kayak Biar apa gitu. Untuk dia memerankan sebuah film romance, menurut gue kayak bagi gue Mungkin film romance yang lain mungkin bisa. I Cuma don't know. Tapi bagi gue pribadi gue kurang cocok. Karena apa? Karena di beberapa adegan itu gue tuh kayak aduh anjir ini harusnya bisa lebih baper. Apalagi misalnya kayak udah mau ciuman atau kayak dia ketakutan terus ditenangin sama Ariel Tatum. Itu tuh ya kalau misalnya aktris dan aktornya match gitu ya, itu tuh baper banget tuh, udah bagus banget sih dia. Iya, yang pas dia traumanya trauma tentang hujannya kambuh kan. Tapi itu gue lihat bukan kayak, mohon maaf banget ini Bang Abizar, itu aku nggak melihat itu kayak orang trauma, lebih ke manusia ingin kayak orang yang hampir berubah jadi manusia serigala pas bulan purnama gitu. Iya.
Iya. Aduh, bentar lagi mau keluar kuku nih anjing. Kalau nggak virus zombie udah mulai nyebar nih. Iya. Balik lagi, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena dia nggak nonton drama aslinya. Dia nggak tahu gimana Gimana sih seorang trauma, seorang Kang Kang Temu tuh Temunya traumanya tuh gimana? kayak Iya. gimana? Kayak sayang banget. Itu penting ya, penting kan? Penting, Makanya Mas. saran untuk selanjutnya, misalkan nih Abizar, ini saran yang baik kok, bukan celaan, ini saran yang baik. Apabila membintangi film-film remake lain, itu ada baiknya paling enggak nonton tuh karakter yang kamu mainin aja. Yang kamu mainin tuh ditonton scene-scene-nya, scene-scene ikoniknya. Namanya juga remake. Cari aja scene ikonik, drama, bla 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 gitu. Misalkan main lagi. Terus kau lihatlah itu si karakter yang mau kau mainin tuh gimana dia berperan, gimana dia berekspresi, gimana dia bergestur kayak gitu-gitu. Tapi pun kalau dia misalnya ingin buat karakter sendiri, menurut gue tetap dia harus nonton drama aslinya. Karena apa? Karena lagi-lagi itu bagian dari riset gitu. Kalau misalnya setelah nonton drama aslinya, lu jadi kepikiran kayak, oh iya ya, ternyata aku bisa bikin sesuatu kayak gini deh. At least lu udah nonton drama aslinya, lu udah tahu gitu ya kan. Sama karakter aslinya kayak gimana. Kalau kayak gini kan jadinya kayak manusia serigala mas gitu. Gitu. Dan fun fact-nya kalau di industri film ini, aku tahu ada beberapa sutradara atau penulis itu malah melarang aktornya untuk menonton film remake atau film aslinya. Karena dia pengen aktor ini juga tidak terlalu bias dengan karakter sebelumnya dan ingin develop karakter sendiri. Tapi kalau kasus ini kayaknya kamu sendiri yang melarang dirimu sendiri sih. Iya kan? Mungkin ada kasus di mana ke THS itu sutradaranya mau kayak gitu, tapi menurut gua kalau yang ini tuh harus riset. Iya nggak sih? Harus kalau yang ini tuh. Kalau aku jadi casting directornya ya, aku bakal pilih Billy Davidson yang buat meranin ini. Karena menurut gue Billy Davidson tuh mukanya bener-bener muka CEO, muka orang kaya, terus kayak dingin gitu. Sebenarnya sosok ini kan sebenarnya kayak sosok yang kejam, dingin, sebenarnya baik gitu kan. Kayak itu esensi dari toko apa? Dan peduli dengan karyawan Toko utama iya, dan peduli dengan karyawannya. Tapi kayak I don't feel it. Kayak it's not it gitu. Arwah CEO-nya lagi-lagi menurut gue sebagai seorang CEO dia nggak terpancar, apalagi kalau dibilang dia sekolah di Amerika terus dia baru pulang, gue nggak percaya. Gue lebih percaya kalau dia diusir Trump dari Amerika. Waduh. Ya. Waduh. Kayak lebih kayak orang yang habis diusir Trump dari Amerika Ya gitu. Allah. Bukan kayak orang yang habis sekolah ya. Iya, Jadi iya. kayak menurut gue kayak untuk dia memerankan tokoh CEO, ini kita bukan menyerang, kita nggak menyerang aktornya, kita menyerang karakternya. Kecocokan dia di film ini. Karena lagi-lagi gue percaya akan ada satu peran yang emang si Abizar ini terlahir untuk peran itu. Pasti Benar. semua aktor tuh pasti punya itu dan itu akan menjadi titik balik gitu. Let's say kayak misalnya si Cynthia Erivo bertahun-tahun main film segala macam, ternyata dia itu terlahir emang perannya sebagai Elphaba di The Wicked, langsung dia naik gitu. Dia akan menemukannya, tetapi untuk film ini is not it gitu. It's just not it gitu ya. Ya semoga kedepannya si Mas Abizar ini lebih bisa memilih-milih, lebih bisa memilih project gitu ya. Dan juga kayak mungkin mencoba mengeksplor genre lain mungkin. Dan lagi-lagi kalau bisa ya di briefing dulu sebelum podcast gitu ya. Jangan terlalu nyablak gitu, jangan terlalu ceplos-ceplos gitu. Kasian Mas, ada 100 kru sama 20 orang senior loh yang ikut project itu. Jangan dikasihin ke kita, kasihin ke pemainnya lah. Kenapa kita harus yang kasihin? Iya bener. Kayak gitu. Sama seperti Om Indro Warkop yang perannya selalu dia memerankan sosok ayah atau kakek yang memberikan ketenangan di sebuah keluarga. Bener. Perannya itu ya paling cocok sama dia. Iya, apalagi ya Abizar disandingkan sama Ariel Tatum. Ya kebanting lah. Maksud gue kayak, ya lagi-lagi kayak gak bisa merasakan bapernya itu loh, itu sayang banget. Padahal, aduh scene itu udah bagus banget dibuatnya, atmosfernya udah bagus banget dibuat, apalagi yang di restoran itu juga tuh udah bagus banget dibuat atmosfernya. Kalau gue sih, kalau gue jadi casting directornya gue akan ini Herjunot Ali sih. Herjunot Ali. Setuju gak? Setuju. Biasa gak? Setuju gue. Farah Tabas kayaknya gimana? Enggak. Atau Bang Ruhut? Enggak. Bang Ruhut juga enggak? Enggak. Kesalahan filmnya itu doang sih. Kayak terlalu diras. Paling kayak logikanya pun kayak ya udah aja lah. Misalnya kayak ada satu momen si Ariel Tatum mau masakin makanan buat kerasnya dia. Dimasakannya fettuccine. Tapi itu dibawa ke kampus. Tapi dibawa ke kampusnya bukan pakai Tupperware, pakai box prasmanan gitu. Pakai beling, wadah belingnya dibawa.
Itu Itu kan kena debu anjing. Tolol banget dari kosan tuh dari rumah kena debu lah kalau tolol. dipikirin kan kayak berarti dia pegang-pegang dari rumah naik Grab atau naik Gojek dipegang gini terus sama dia gitu ya. Iya kan minimal kan berarti itu ada jejak-jejak belalang lah harusnya minimal ya. Ini nggak ada coy. Maksudnya kayak logika kecil kayak begitu gitu. Terus kayak yang pas ini yang nyari ciuman kan nggak jadi terus kabur tuh si Ariel Tatumnya. Terus dia ke tempatnya si Makanya temannya Adi. Iya, terus nggak basah bajunya. Padahal itu waktu itu hujan pas dia kabur. Si Adi bisa-bisanya nggak milih Ariel Tatum itu perlu dipertanyakan. Kalau gue tahu maksudnya kayak gue tahu Tapi emang ceweknya juga cakep. gue tahu kalau di drama aslinya mungkin kayak gitu ya dia nggak milih itu, tapi kan maksud gue kayak berarti itu kan salahnya di casting. Berarti dia harus bisa mengcasting seseorang yang lebih cakep dari Ariel Tatum. Ngerti nggak? Kayak gitu. Sampai ya si Adi ini yang mukanya kayak biasa aja. Si Ariel Tatum cinta banget sama dia, padahal mukanya tuh kayak biasa aja anjir. Iya. Dia bisa nolak Ariel Tatum dan memilih cewek lain gitu. Jadi maksud gue kayak di situ menimbulkan pertanyaan ke penonton kayak kok bisa gitu. Kok bisa? Kayak gitu. Nggak logis. Ada dialog kayak kenapa kamu peduli banget sama karyawan gitu kan, kata si Ariel Tatum. Iya, soalnya ada 8.000 orang di perusahaan ini. Berarti ada 8.000 keluarga yang bergantung kepada perusahaan ini gitu. Itu Tahunya pas meeting kantor nggak ada 8.000. kayak cuma 12 anjing. Iya kayak cuma maksud gue 12, makan 8.000-nya. Satu kelas lah. Oke, maksud gue kayak 8.000 orang itu jangan main-main loh. Iya. Itu banyak loh. Kayak 1.000 orang lu kumpulin di lapangan aja udah sese-sesean. 8.000 orang tuh kayak konsernya 21 anjing. Sebanyak itu loh. Iya. Kayak dialog itu nggak diaplikasikan ke scene-nya. Iya, bahkan mereka aja ada adegan demonya di dalam gedungnya, indoor. Iya, kenapa nggak di luar coba? Iya, maksud gue kayak kalau misalnya nggak bisa memprovide scene yang kayak begitu, sesimpel kayak gak usah bikin dialog kayak begitu. Gue tahu dia tuh ingin menggambarkan kalau ini tuh perusahaan besar banget, tapi kayak dengan dia bikin dialog kayak begitu, Jadi nggak kelihatan juga. gue tuh udah berpikir kayak oh ini tuh kayak udah kayak ini nih, udah kayak Udah kayak perusahaan kayak Samsung, Wingsfoot, ya kayak gitu. Unilever kayak gitu-gitu. Padahal mah sebenarnya di sini tuh kayak perusahaan terlihat perusahaan, tapi nggak sebesar Samsung enggak gitu. Iya, Kayak mending dialog 8.000 itu kayak menurut gue di take out jadi make sense. Enggak, kayak- tinggal dibilang aja. Di sini karyawan kita banyak, jadi banyak juga yang tergantung sama kita. Tinggal bilang banyak doang. Atau enggak, let's say dia bilang 1.000 aja gue percaya. Misalnya 1.000, ada 1.000 karyawan di sini. Di Indonesia untuk ukuran karyawan 1.000 orang itu udah gede banget. Udah gede banget perusahaannya itu. Iya, udah mungkin sekelas Shopee kali, sekelas Gojek di sini ya. Kayak gitu. Terus kayak karena ada 12 episode yang dipadatin jadi 2 jam, menurut gue banyak banget kehilangan momen-momen yang bikin kita baper. Iya. Sehingga ketika klimaksnya jadi kentang gitu kan, klimaksnya jadi kayak ya gitu doang. Andai aja film itu dibangun dengan banyak momen bikin baper, Tapi mungkin ya, baper kayak kita nggak tahu kalau misalkan ini dengan peran yang sama, misalkan Abizar juga tetap nih, tapi ini dijadiin 12 episode. Menurut gua bisa loh kayaknya. Bisa kayaknya. Ada momen-momen kita kayak oh ya udah menerima kayak baper gitu loh. karena they really have potential sebenarnya. Iya. They really have potential gitu ya. Overall bagi aku sebenarnya kayak ini film sangat disayangkan sekali. Film yang tidak diberi kesempatan untuk bersinar, padahal sebenarnya kayak bisa bersinar banget gitu, punya potensinya banget ya. Ini kita nggak dibayar anjing, tapi kayak ini beneran review jujur gitu ya. Kayak kalau kalian berharap menonton film ini kita ingin film ini, enggak. Karena apa ya? Karena it's actually good movie gitu. Filmnya ringan, film yang lucu. Kita kesampaikan dulu semua hal kontroversi segala macam, menyenangkan untuk ditonton sih sebenarnya bagi aku. Dan di garis bawahi, aku orang yang nggak pernah nonton film drama Korea aslinya ya. Bagi gue ya, ini juga filmnya fun. Dan kita tuh ketawa bukan cuma ketawa loh, kita ketawa ngakak. Ketawa ngakak, Bukan iya. cuma ketawa kayak Bagian awkwardnya si Ariel Tatum yang bilang sariawan segitu, kita ngakak banget anjir. Ketawa bukan cuma ketawa, beneran ngakak gitu. Sama adegan sinetron tuh tayu banget sih, kita ngakak banget sih adegan sinetron Bowo Food tuh babi banget sih sumpah. Itu sinetron sebenarnya, tapi ada product placement Bowo Food. Iya, itu tuh sinetron anjir. Rutin promosi tapi maksa. Lah, lu baru nyadar? Tapi aku pernah nonton sinetron, memang cara bilangnya gitu, hard selling itu. Enggak, aku tuh mikirnya itu tuh kayak iklan, emang konsep iklannya sinetron. Ternyata tuh emang sinetron yang iklan. Iya, sinetron. Kebalik. Oke, kalau lu Hayat overall. Ya, film ini overall walaupun ceritanya cheesy tapi tetap fun sebagai orang yang tidak mengikuti dramanya juga. Tapi ya begitulah, drama 12 episode dipadatin jadi film 2 jam. Terlihat sekali film ini kesulitan membagikan porsi kepada beberapa pasangan yang berbeda. Hingga pada akhirnya ada seperti pasangan Yono Bakri sama ini yang
tiba-tiba udah jadian. Hingga ada beberapa momen loh pasangan utama si Sari dan Utama ini hilang agak cukup lama secara screen time-nya karena fokus ke pasangan yang lain. Ya makanya itu nggak apa-apa kalau dramanya 12 episode, kalau filmnya 12 episode. Lah ini kan bukan. Dan gue tuh berharapnya untuk kedepannya ini bener-bener jadi momen breakthrough buat semua kru film, buat semua insan perfilman, termasuk aktor dan aktor. Untuk kedepannya kayak dia belajar dari kejadian inilah, lebih berhati-hati mungkin dalam mengeluarkan pendapat atau mungkin kayak lebih di briefing. Pentingnya pelatihan public speakingnya ini pentingnya anjir, kayak sengaruh itu coy, sengaruh itu kayak tinggal satu teater loh, bayangin di Tangerang, tinggal satu teater kalah sama kalau Pulung gantung. Ini kan sebenarnya kasusnya yang bikin kesal adalah dia menyepelekan fans K-pop, padahal nyari pasar K-pop, menyepelekan drama aslinya, menyepelekan penonton, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kasus menyepelekan. Jadi jangan sombong lah, karena balik lagi sebuah karya itu nggak mungkin zaman sekarang ada orang yang cuma aku ingin pure bikin karya, nggak mungkin. Apalagi sekelas Falcon pasti mikirnya bisnis. Kayak kita tuh saling membutuhkan, kita membutuhkan tontonan yang menarik ya. Kalian membutuhkan uang dari kita, jadi kayak jangan munafik lah, kayak have fun. Kita mau bikin project ini buat have fun, nggak ada buat have fun ya, buat tai kucing anjir, kayak pasti nyari duit gitu. Rating 1 sampai 10, I'm gonna give it 6,5 sih. 6,5. 7 deh. Aku 7,5. 7 deh gue. Kayak gitu ya. Kalau ini bagi preferensi. Kalau aku emang dari dulu kan emang gak suka film drama-drama ya. Kecuali film drama yang paling aku suka tuh cuma satu doang. Cinta Kasihnya Drama Korea. Bagus itu. Itu lah ya guys. By the way, jangan lupa juga di channel Alpi ada Alpi Tetek, ada revisi dan juga ada konten-konten aneh nih di Instagram dia, udah sering bikin reels dia anjay gitu. Di follow lah Instagram HS, Rajin banget segala macem. Perbanyak lah editannya biar sibuk, Cok. Kita dia terkenal, Cok. Ketemu lagi di Petaka Gunung Gede, Pulung gantung. atau di Pulung Gantung, atau tiap minggu ada film horror guys, tenang aja ya. Kita ketemu lagi di film berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.